Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya cintai Bapak Pendeta Usia Soekarno beserta Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang telah royal datang ke tempat kami di Kabupaten Boyolali. Perkenalkan, saya namanya Habib, tapi bukan Habib yang pakai jubah itu kan. Habib jubah. Saya Habib Jowo. Habib Boyolali. Kebetulan saya ini RKS, saya ini ketua FKUB Kabupaten Boyolali. Ini wakil saya, Bapak Dr. Sarofdin. Aslinya Sumbawa, tapi dapat SD di sini. Saya bukan orang sini, orang kabupaten lain, tapi dapat SD orang sini. Saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Boyolali. Kami ini tidak semuanya karena rumahnya jauh, tapi sudah sebagian besar pengurus FKUB semua menyambut kedatangan Bapak dan Ibu. Perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu karena penjenengan yang dituju adalah FKUB, ketuanya saya. Terima kasih. Kami merasa tersanjung penjenengan saya sami rawuh wonten Boyolali. Ini kan Jawa semua. Boleh kita sampai? Ini Sumbawa, Pak. Oh iya. Kalau saya Jawa asli. Jadi FKUB Boyolali seperti yang lain pengurusnya 17. Semua agama ada. Yang dari Katolik ada. Iya, ada. Bapak enggak ya, dari Katolik. Iya. Dan ada Pak Pendeta Sakios, ini tidak bisa kesini karena termasuk ke Jabar pengurus. Nah kali ini dari Hindu Pak, namanya Pak Topo, Sumas Topo. Itu yang pendeta, apa yang pendeta? Jadi kami dipercaya oleh masyarakat dengan SK Bupati untuk apa itu namanya mengemban tugas merukunkan umat beragama sebagaimana diatur oleh SKP 2 Menteri. Di Menteri Agama nomor 8, Menteri Dalam Negeri nomor 9. Tugas kami tidak banyak, berdialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jadi semua kami ada dialog. Kemarin Pusa kami berdialog dengan tokoh-tokoh semua agama, tokoh ormas non agama, FKPPI, pensiunan polisi, pensiun kami kumpulkan di sini 50 orang lah. Sebelumnya semuanya tokoh Hindu kami kumpulkan di sini. Juga guru-guru pendidikan kan? Iya. Kepala SMA kami ada dialog. Jadi tugas kami dialog, orang debat. Nah, debat tekan kiamat terlalu. Dialog. Kami berusaha untuk saling memahami masalah sampai ke teologi Bu. Teologinya Pak Topo itu kayak apa? Teologinya Pak Pendeta Sakios itu kayak apa? Itu kami berusaha untuk saling memahami, tidak saling menghakimi. Iya, betul. Boleh diingat-ingat antar lintas agama saling memahami, tidak saling menghakimi. Dan kami selalu mengangkat menurut kitab suci saya, tapi jarang diangkat Pak. Jadi Arab salah boleh. Jadi semua umat beragama yang ada Yahudi, Nasrani, kemudian Sofiin, Majusi, Sofiin itu pokoknya selain itu pulang-pulang Pak. Itu selama mereka percaya kepada Tuhan dan percaya kepada kehidupan setelah mati dan berbuat baik, beramal soleh, semuanya akan mendapat pahala. Walau majruh kita. Mereka tidak akan gelisah, tidak akan takut. Jangan-jangan mungkin amalku rati tomo tidak ada. Itu kurang Pak. Ini jarang diangkat.
Jadi ada, kalau tafsir itu kan ada dua macam, yang eksklusif dan inklusif. Yang eksklusif itu simpel sesuatu apa yang itu kabeh itu ya. Nah, yang inklusif ini kabeh ada itu tidak ya ngajar rukun suatu kabeh. Kan gampang tuh ya. Ya Anda mau yang eksklusif monggo, yang inklusif ya terserah, kalau ngoten. Mondare aku doktrin wong. Ya kan? Iya. Tapi yang tafsir nomor 2 tadi jarang kita dengar. Ya, jarang kita. Tapi selalu saya sampaikan. Sehingga di sini alhamdulillah kesannya Gusti Allah di sini karena didahului diawali dengan tokoh-tokohnya, makin ke desa makin rukun, Pak. Karena apa? Biasanya yang jadi provokator orang kiai ini penditone, Pak. Tapi yang lihat di mana-mana, rakyat ini enggak sebenarnya. Rakyatnya itu lugu, senengnya rukun, kerjasama itu, ya kan? Sederhana, maunya dengan tanpa pandangan agama rukun lah. Nah biasanya jadi terjadi di provokator pemimpinnya, Pak. Nah Islam sing provokator yo kiai ini, nah Kristen sing provokator yo penditone. Tidak termasuk perlindungan. Itu aja pakai gitu. Jadi kita coba semuanya untuk berlatih menikmati perbedaan. Perbedaan itu indah. Aku kalau bojoku ya beda lah, kalau nang ngono wedok sampai naik. Betul enggak? Lah iya. Iya. Menikmati perbedaan. Kalau ketemu dengan orang yang berbeda tidak usah gelisah, apalagi menolong dia, Pak. Itu aja. Seandainya seperti itu semua ya dunia ini alhamdulillah apa orang yang perang mau perangi radati orang sampai liar biar kan udah itu, Pak. Iya. Belum nanti yang melibatkan gedung hancur kira wae radati. Tapi kalau damai itu ongkosnya murah, Pak. Nggak perlu ini serah wedangan. Sorry ya. Jadi yang terakhir nanti silakan Bapak ya. Ini artinya pamer ya. Ini pamer. Seminggu yang lalu kami kedatangan kantor berita Antara, mewawancarai saya dengan Kesbang Pol, yang satu laki, yang satu perempuan. Cengkelingan yang perempuan, Pak. Namanya Cahaya. Jalanan seharian. Yang mewawancari yang Cahaya itu yang perempuan itu, yang satu merekam kan. Nah, saya tanya, sampai kok ke Boyolali tidak ke Kabupaten naik? Kita dengar dari sana, Pak, hubungan antar umat beragama di Boyolali itu bagus. Kami dengar di sana Boyolali itu antar agama zero konflik. Zero. Nah, jadi bukan karena ini ada rumah ibadah yang berdekatan. Ini kan hanya simbol-simbol pribadi, oke. Nang orang yang kaya aku ngecek sih kan yang berdoa ya. Begitu. Jadi alhamdulillah dan boleh dicontoh Boyolali dalam hal hubungan antar umat beragama, termasuk tokoh-tokohnya, umatnya zero konflik. Alhamdulillah. Kemudian yang kami sampaikan untuk mengantar bapak-bapak, ibu saudara untuk nanti keliling-keliling di Boyolali sampai besok ya, Pak. Jadi sekarang ini karena sudah lelah semua, nanti persilakan untuk ke penginapan kan. Tapi saya mohon pangandikan saya Bapak Pandito sama Usia Sukarno. Terus capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Yang kami hormati Pak
Habib Masturi. Masturi. Habib Masturi. Pak Habib Masturi. Disingkat Hamas, Pak. Wah, jadi kita nggak salah alamat kalau kita ke Boyolali. Kita dekat dengan Hamas. Hamas Palestina, Hamas Habib Masturi. Kalau Hamas Palestina itu banyak penderitaan. Kalau Hamas di sini banyak susu. Susu sapi maksudnya. Boyolali itu dengan susu sapi. Jangan berpikir yang lain-lain. Demikian juga yang kami hormati Pak Sarifudin. Terima kasih untuk penyambutan kami Wadah Komunikasi dan Pelayanan Umat Beragama di Jakarta. Kami belum lama mendapatkan legalitas. Betapa tidak mudahnya untuk menetapkan kita ini sebagai organisasi mau berbentuk apa mau berbentuk yayasan atau mau berbentuk perkumpulan, sampai pada perkumpulan untuk menyepakati kata perkumpulan seperempat abad. Jadi kami berjalan 25 tahun, baru kemarin akhir setelah pandemi, mungkin berkat pandemi kami mendapatkan izin dari Kumham setelah memperoleh kesepakatan, dan kami memang yang penting rukun, walaupun belum legal secara hukum. Jadi baru kemarin setelah kami mencoba mengembangkan pelayanan dan kesepakatan dari anggota perkumpulan, sehingga kami baru melangkah. Kami WKPUB ini lebih berorientasi dalam rangka membangun kebersamaan, membangun kerukunan itu di tingkat grassroots. Nah, sebelum lebih jauh, barangkali karena besok masih ketemu lagi Pak Topo, jadi obrolan kita mungkin lebih jauh kita lakukan besok. Namun sebelumnya untuk pengertian hari ini kami sudah disambut, tapi diperkenankan untuk beristirahat. Artinya tidak lama-lama. Jadi kami hanya memperkenalkan saja Pak Habib Masturi dan Pak Sarifudin. Saya Ketua Umum WKPUB pada Komunikasi dan Pelayanan Umat Beragama, yang setelah mendapatkan legalitas karena sudah banyak yang bernama agama, kemudian disarankan pakai nama yang lain. Beriman, karena ini lintas iman, nampaknya juga sudah ada, sehingga kemudian jatuh pada nama tetap WKPUB, tapi nama pada Komunikasi dan Pelayanan Umat Bersama. Jadi kami bersama-sama melayani semua, tidak satu melayani satu atau dua melayani satu atau satu hanya melayani dua, pilih-pilih, tidak. Kami berupaya untuk melayani semua. Kemudian sekretaris kami, beliau ini Bapak Setio Budi Utomo, berdiri karena yang di belakang ini nggak kelihatan Pak Budi. Pak Budi ini dari Pakistan, beliau sering kontak dengan Pak Topo dan dari Solo. Kalau saya dari Klaten, Pak Budi ini dari Solo. Kemudian wakil sekum kami tidak bisa hadir karena masih muda, kami mau regenerasi, tapi konsekuensinya seringkali seperti ini. Kesibukan beliau tidak mudah untuk ikut bareng-bareng gitu. Nah, nggak apa-apa, kita harus mengerti kondisi itu dengan harapan tetap proses regenerasi untuk membangun kerukunan itu tetap terus tumbuh. Itu wakil sekum. Kemudian terlewatkan tadi wakil ketua umum, wakil kami itu Ustadz Hafaz Alawi, beliau yang masuk Ustadz Hafaz Alawi. Ya, beda tipis dengan Hamas Alawi. Ini yang menangani pondok pesantren. Kami punya pondok pesantren di Bogor, di Ciawi. Di googling bisa, kalau pondok pesantren Inggris sudah keluar. Pondok pesantren Inggris As-Salam di As-Salam.
dan kami baru mau ya sudah mulai baru merintis tempat baru itu di tempatnya mana, Cianjur, Gus? Sukanegara Cianjur, karena kebetulan memang banyak santri itu yang dari sana, sehingga kemudian kita coba mengarahkan di Cianjur supaya tidak terlalu jauh. Mungkin besok bisa juga cerita banyak Gus Habas ini. Lalu ini Wakil Sekum, Bendahara Umum kami persilahkan berdiri, Bu Mindarti ya. Ini dari Protestan, dari gereja GPIB. Kalau beliau dari Jawanya ini Sleman atau Pakem, Sleman Yogyakarta. Lalu Wakil Bendahara Umum juga anak muda yang belum bisa bersama-sama. Kemudian kami ada bidang-bidang yang didampingi oleh untuk bidang pendidikan dan usaha dana, kemudian pelayanan kesehatan itu Bapak Robert Anton Situmiang. Ini pesan dari Tapanuli, Medan. Ya, jadi ini orang Medan. Ya. Kemudian ada koordinator yang menangani masalah aset. Ini dari Kalimantan, campuran nih, Kalimantan Manado, Ibu Elis dan Bunu, Kalimantan. Lalu ketua bidang kami, ya, selalu ada bersama-sama kami ketua badan pengawas, yaitu Bapak pakai Sudibyo Karyadi ya. Ini Jawa, ada Manadonya, kemudian Lomboknya juga ada. Iya. Adiknya Pak Ganjar Pranowo. Mirip. Ya. Lalu ada lagi kemudian selain badan pengawas juga ada badan pembina kami. Dari Katolik kami persilahkan berdiri, dan juga badan pengawas itu yang pertama Bapak Hindarso, ini dari Katolik ya. Kemudian Ibu Susi Budiatni, dan dari Buddha Ibu Mary Mulyana ya, ini yang dari Buddha Tridharma. Kemudian ada bidang pendidikan tidak bisa hadir karena lagi ngurus usaha di Papua. Kemudian ada bidang humas kami, Bapak Nata Amban. Ini Pak Nata yang Ketua Harley Davidson. Topinya topi Harley. Ya. Kemudian ketua bidang soskes tidak ada, tetapi ketua koordinator bidang kesehatan Ibu Trias. Ya, ini dari Klaten, mewakili komunitas Muslim. Kemudian didampingi juga ada Ibu Tiormin Manurung. Jadi Manurung terus nih. Nah, ini bidang kesehatan dari Sumatera. Kemudian mantan sekretaris umum ini Ibu angkatan pertama kami BKPUB yang sekarang udah berhasil proses regenerasi, Ibu Eman Undap, ini dari Manado, Sulawesi Utara. Manado. Kemudian ada lagi yang lain. Ya, bidang usaha dana. Ya, ini yang ketinggalan. Dan sebab kalau nggak ada itu kita nggak bisa jalan. Bidang usaha dana itu
Ibu Sylvia dari Aslinya NTT, mana? Aslinya mana? Nusa Tenggara Timur. Oh, NTT. Ya. Nah, beliau dari Protestan. Ya. Timon? Kupang. Kupang? Ende. Ya, dari Ende. Ya. Kemudian yang lainnya ini utusan dari komunitas-komunitas yang bersama-sama dengan kami. Kami persilahkan mungkin yang ikut pada kesempatan ini mulai dari komunitas yang Katolik, Muslim dulu yang tadi. Oke. Iya. Iya, lintas agama, lintas suku. Kemudian yang Protestan. Ini. Wah. Mayoritas. Mayoritas. Iya. Terima kasih. Kemudian yang Katolik kami persilakan untuk berdiri. Ya. Ada side. Ya. Oke. Kemudian yang Buddha. Ya. Tadi Ibu Mary. Ya. Kemudian yang aliran kepercayaan yang ikut sama Hindu. Yang aliran kepercayaan ada. Ada tapi tidak aktif. Oh, iya. Ya, biasanya Hindu ada, Konghucu juga ada. Ya, jadi memang kami tidak aktif. Demikian kami lebih karena sudah ada FKUB Pak Mas Turi. Jadi saya juga kebetulan di FKUB Jakarta Timur. Oh, iya. Ya, sebagai sekretaris. Lalu ini lebih berorientasi pada kegiatan dan pelayanan sosial. Dan beberapa kegiatan memang kami tidak terlepas dari kerjasama dengan FKUB dan juga pemerintah. Sebab tanpa itu kadang-kadang memang mewujudkan sesuatu yang baik kadang-kadang tidak mudah untuk bisa diterima. Baik. Jadi barangkali perkenalan ada yang tadi belum diperkenalkan. Sudah semua ya. Inilah kami sebagian besar dari rombongan yang genap berusia 25 tahun ini. Kami mencoba untuk terus belajar, terus membangun silaturahmi, terus membangun seperti visi-visi kami persaudaraan yang sejati antar sesama anak bangsa. Gitu. Jadi seperti Soekarno bilang, kalau menjadi Kristen ya Kristen Nusantara, kalau menjadi Islam ya Islamlah Nusantara. Iya, bukan. Kalau Hindu ya Hindu Nusantara begitu. Sehingga kita tidak meninggalkan di mana kita berada, tetapi sebaliknya kita mensyukuri seperti tadi kita menikmati perbedaan yang ada, terutama untuk negeri ini. Setelah kemarin kami melakukan perkunjungan ke Purworejo, kemudian Gereja Katolik Ganjuran, lalu tadi kami dibekali terkait dengan kehidupan bermasyarakat di Tombo, Pak, tempatnya Pak Lurah yang ya Pak Kepala Desa yang omsetnya paling besar itu. Nah, kami diperkenankan untuk hadir, berkunjung, belajar di situ dan melanjutkan seperti yang kami rencanakan di Boyolali. Sudah lama sebenarnya Pak Ade dan Pak Sarbudin. Jadi sebelum COVID sebenarnya kami sudah merencanakan untuk perkunjungan ini. Gitu. Sejak memang yang merangsang pertama berdirinya rumah ibadah yang berdekatan. Meskipun kami juga mendengar betul sekali Boyolali meskipun tidak harus mendapatkan Harmony Award gitu, tetapi zero konflik itu saya pikir yang menarik bagi kami agar di dalam kami melakukan kegiatan sosial kami juga boleh belajar banyak bagaimana meniadakan. Sebab di Jakarta Timur terus terang kami masih dihadapkan terutama anak-anak pelajar tawuran ya kadang-kadang mengerikan karena sampai bunuh-bunuhan, ada yang sampai tangannya putus belakangan terjadi. Demikian Pak Habib Masuri dan juga Pak Sarifudin dalam perkenalan pada malam hari ini. Sekali lagi juga terima kasih kepada
teman-teman atau bapak-bapak yang lain, baik anggota FKUB kabupaten maupun mungkin kecamatan ya, kami dijembatani FKUB kecamatan. Kita beri aplaus untuk penyambutan ini kepada kita. Demikian mekaten yang bisa kami sampaikan dalam perkenalan pada sore malam hari ini. Matur nuwun. Ini dulu panjang lebar besok ya. Saruh besok ya Pak. Oh, orang itu Romawi sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam merdeka. Bapak Pendeta yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bapak Ketua FKUB Kabupaten Boyolali, Bapak Habib Masturi yang saya cintai, hadirin yang berbahagia. Saya dipercaya menjadi wakil sudah 2 periode. Sebenarnya saya sudah 3 periode di FKUB. Maaf, saya ini kurang bisa bahasa Jawa. Boten sakit bahasa Jawa, tidak bisa bahasa Jawa yang Lamanya di Arab ya. Saya sudah 55 tahun meninggalkan Sumbawa. Saya tinggal di Timur Tengah 13 tahun, Arab Saudi dan Syria. Syria ya, SMP saya di Syria, Damaskus. di Damaskus. Sebelum perang. SMA-nya Damaskus. SMP-nya Pak. Ada B. SMP, SMA-nya di Mekah. Dan S1-nya sama ketua PBNU itu mantan Pak Akil Siraj, itu teman saya. Umul Qura. Dan Menteri Agama yang dulu yang kena kasus itu Pak Said Agil Al-Munawar. Ya, itu teman saya. Ya. Memang mereka pintar, saya nggak pintar. Nggak kena kasus. Nggak kena kasus. Kena bergaul sama Pak Habib Bu. Ya. Saya sering gojek, maaf. Saya ini lahir di Pulau Sumbawa yang terkenal dengan susu Pedalia. Saya tinggal di Arab terkenal dengan susu onta. Dapat istri orang Boyolali terkenal dengan susu sapi asal. Ya, siapa yang menemukan itu? Tuhan yang Maha. Kecuali susu istri, susu sapi. Alhamdulillah Bu, Bapak Ibu, saya tentang perkebunan itu saya memang menjadi jiwa saya. Saya walaupun lama di Arab Saudi, saya pernah keliling Eropa. Saya pernah ke Vatikan, mungkin Bapak-bapak Katolik. Saya tahu persis Vatikan itu di mana tempat patung, kemudian pemberkatan di mana, apa keistimewaan gereja, saya tahu. Insya Allah saya tahu. Kemudian saya tinggal di Belanda 3 bulan. Di rumah seorang Katolik juga, namanya Om Legan. Masih saya ingat. Saya belum pernah hidup seterus terang saja selama saya merantau 53 tahun. Berkesan seperti keluarga Om Legan yang ada di Breda. Dia adalah orang aslinya, nenek moyang itu orang Portugis, tapi ibunya orang Surabaya. Orang Surabaya. Tapi jadi tentara Belanda dulu. Bapak nenek moyangnya. Jadi bukan tentara Portugis. Cuma aslinya Portugis, nenek moyangnya Legan namanya. Marganya kan di Eropa pakai marga Legan. Istrinya orang Betawi. Wah, belum pernah saya merasa orang yang sangat sayang sama saya selama hidup. Mungkin istri saya yang seperti itu, atau istri saya di bawahnya mungkin, tapi saya nggak berani ngomong kayak gitu. Saya diusir oleh Pak Habib berikutnya. Bapak, Ibu-ibu, hadirin sama jamaah, ya saya maaf karena saya dosen di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Pendeta. Sudah 36 tahun. Ya, saya sudah pensiun 2018 tapi masih disuruh ngajar. Ya sebenarnya Pak Habib yang ngajar yang buruk-buruk bengkok betul. Ya, yang buruk yang dibaca dari kanan ke kiri. Ya, itu yang saya ajarkan sama mahasiswa-mahasiswa saya. Dan juga alhamdulillah berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Saya masih diberi umur, saya lebih muda dari Pak Habib. Saya kelahiran 53,
71, jangan 72 misalnya. Ya, kebanyakan saya merantau Bu. Mungkin sama dengan bapak-bapak yang dari Kupang, dari Ende Pak ya, Bu ya. Saya heran kok Ibu putih, campuran ya. Campuran Bu. Ya, campuran. Ya, banyak di anak saya ambil S3 di Charles Darwin. Ambil Charles Australia. Itu banyak sekali orang Kupang misalnya. Banyak orang Kupang, bahkan calon wali kotanya Darwin itu orang Kupang. Ada guru besar, ada macam-macam. Tapi banyak juga yang campuran Chinese, Kupang Chinese. Maka saya tanya Ibu heran saya, kan campuran Chinese? Benar. Ya, ibu-ibu yang sama bapak pendatang seperti saya kira saya tidak arif kalau saya panjang lebar. Ya, saya sudah 41 tahun di sini. Di kota susu Boyolali. Juga ibu-ibu menikmati susu Boyolali insya Allah. Boyolali ini kota yang sejuk, indah, damai. Ya, dan biaya hidup di sini murah. Banyak orang-orang dari dirjen-dirjen yang rumahnya orang Sumatera itu cari rumah profesional di sini Pak. Saya ada berapa orang saya kenal dari Palembang, dari mana, istrinya orang Solo. Tidak tinggal di Solo tapi tinggal di Boyolali, beli perumahan di sini. Sini murah hidup, 2 juta cukup satu keluarga satu bulan. Jakarta nggak bisa Bu. Makan gerai terus kalau di Jakarta. Ya. 2 juta satu minggu. Seminggu di Jakarta. Sini 3 juta 2 juta cukup. Ya benar, tanya Pak Toko itu. Terima kasih. Saya terima kasih, semoga kita semuanya bapak-bapak ibu-ibu senang. Kalau ada kekurangan maaf, ini kakak saya, bapak saya, Pak Habib, beliau yang membina saya di sini, beliau yang ngajak saya masuk FOB. Mudah-mudahan bapak ibu-ibu semua mendapat pengalaman dari Boyolali, kota kecil yang indah ini, yang seperti ini. Selamat, mudah-mudahan bahagia, sejahtera semuanya di bawah naungan dan ridha Tuhan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa menaik badai terus penginapan mau di mana? Oh, sedang ekobanji ya baru tuh hotel baru Pak. Menikmati dan berbuat baik, beramal soleh, semuanya akan mendapat pahala. Pahala majrur. Mereka tidak akan gelisah, tidak akan takut. Jadi yang terakhir, nah, silakan Bapak ya. Ini bukannya pamer ya, bukannya pamer. Seminggu yang lalu kami kedatangan kantor berita Antara, mewawancarai saya dengan Ketua Pol, yang satu laki, yang satu perempuan. Cekeringan yang perempuan Pak. Jangan seharian. Yang wawancara itu yang cahaya itu yang perempuan itu, yang satu merekam kan. Nah, saya tanya, saya kan kok ke Boyolali tidak kabupaten lain. Kita dengar dari sana Pak, hubungan antar